Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapakers Semarang. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes RI di Bengkulu. Silakan Ibu untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama Ibu dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Seperti yang dikatakan oleh Pak Asep, saya adalah Ibu Eliana. Oh, Ibu Eliana. Saya direktur. Saya pernah ketukar sama Bu Eliana yang lain. Nggak salah Pak, karena di Poltekkes Kemenkes Bengkulu memang ada 3. Oh, ada 3 ya. Oke. Direktur kita awal dulu Bu Nur Eli. Betul kan. Terus ada Wadir 3, mantan Wadir 3 itu Eli Wahyuni. Wah. Dan saya Eliana. Eliana. Saya Direktur Poltekkes periode 2020 sampai dengan 2024. 2024. Ya, 1 tahun lagi ya Bu ya. 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Oh, 2023, 2024. Bulan apa Bu kalau berakhir? Bulan Juli. Oh iya. Bulan baik. Juli 2024. Insya Allah. Oh, ya, Bu, ya. Insya Allah. Jadi Ibu dulu seleksinya produk masih yang lama ya? Masih transisi ya? lama. Ya, masih transisi. Iya, iya. Namun seleksi kita tetap juga melalui administrasi, tes apa namanya? Tes psikologis, wawancara, dan ada tes dengan wawancara dengan pihak Dirjen Nakes juga waktu itu masih PTSDM. Oh, PTSDM. Nah, Ibu sebelumnya sebagai dosen apa Bu? iya. Mungkin sedikit saya ceritakan Pak Asep. Awalnya saya itu pertama sekali sebelum konversi sebagai institusi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, saya pertama adalah guru SPK dulu. Oh, jadi mulai dari guru SPK, guru akper, guru akbid, terus konversi menjadi politeknik ya. Nah, waktu konversi saya sudah menjadi guru, bukan guru lagi, dosen ya. Oh, dosen di jurusan kebidanan. Terbakar Ibu kebidanan atau SPK awalnya? Awalnya saya dari Akademi Keperawatan Palembang, ya, ya. Dari Akper Palembang. Terus waktu itu kan ada program Bu Tin Soeharto untuk bidan desa ya. Sehingga waktu itu untuk bidan desa semua anak-anak yang dari waktu itu kan sekolahnya dari SMP langsung masuk ke bidan, namanya bidan C dulu. Oh, bidan C ya. Oh, itu pernah merasakan itu ya? Iya, jadi bidan C untuk mendidik bidan C, kami yang dari Akademi Keperawatan itu disekolahkan lagi sekolah bidan, namanya bidan A. Oh, gitu ya. Dan itu dipersiapkan untuk menjadi guru bidan. Jadi saya tuh perawat bidan. Oh, perawat bidan. Perawat bidan. Nah, sampai dengan saat ini saya masih dosen di jurusan kebidanan. Kebidanan. Iya. Gimana sih Bu kiat-kiat menjadi direktur Bu sebetulnya? Kadang-kadang orang bilang, wah sulit, tapi ujungnya takdir katanya Yogi. Saya kira betul. Sebenarnya awalnya Pak Asep, yang jelas bahwa saya itu bekerja dengan sungguh-sungguh dengan disiplin ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana mendisiplinkan diri dan sungguh-sungguh sebagai pegawai apapun. Ya, betul kan? Tidak memikirkan apakah saya nanti akan menjadi ini, menjadi itu nggak pernah saya pikir oleh saya. Pokoknya lurus bekerja, bekerja dan menjadi role model kami waktu itu adalah guru SPK Ibu Rosdiana. Beliau luar biasa disiplinnya. Jadi kita sampai dengan saat ini sebenarnya selalu masih ada beliau sudah pensiun tapi tapi menjadi role model kami di disiplin, lurus, dan cari orang menjadi role model. Nah ini kalau kamu ingin sukses ya, Anda bekerja ini ada pemirsa di depan kita. Betul. Kalau ingin ini adalah bagaimana cari role model. Jadi panutan ya Bu ya. Panutan kemudian beliau pokoknya ada kelebihan kita ambil ya. Betul. Dia luar biasa waktu itu mendidik kami waktu baru CPNS saya waktu itu ya. Ibu siapa tuh? Bu Rosdiana. Bu Rosdiana, Assalamualaikum. Nanti kita lihat juga hasil video berikut ini ya, Bu Rosdiana. Assalamualaikum. Terus begitu tamat dari S2, saya juga apa namanya? S2-nya di mana Bu? S2 UGM Pak. Wih, dekat dari Semarang nih UGM ini. S2 UGM.
pulangnya langsung diminta, waktu itu direkturnya adalah Ibu Nur Eli. Iya, Nur Eli. Iya. Dia sekarang dokter, menjadi asesor Lampetekes dan juga menjadi asesor seleksi untuk para direktur. Bu Eli, Assalamualaikum. Beliau juga menjadi role model di tempat kita, ya senior kita yang luar biasa menurut saya. Bekerja disiplin, dan beliau juga tidak menyerah dan tidak pernah kena lelah. Kenapa? Sampai dengan waktu itu kan saya baru pulang, saya ditunjuk langsung menjadi K-unit mutu waktu itu ya. Disuruh menjadi K-unit mutu, dan itu mempersiapkan untuk Poltekkes menjadi Satker BLU. Waktu itu. Jadi sejak kapan Satker BLU di Poltekkes? Satker BLU di Poltekkes Kemenkes Bengkulu itu di tahun 2012. 2012, berarti sudah 11 tahun ya? 11 tahun. Apa sih bedanya BLU sama non BLU, Bu? Ya, kalau BLU fleksibilitasnya tinggi. Artinya kita bisa mengelola keuangan dengan fleksibilitas. Beda dengan PMDP kan kita harus mengusulkan ke. Jadi fleksibilitas itu ya Pak dalam pengelolaan anggaran ya sebenarnya. Namun tetap aja Pak, yang namanya keuangan negara ya tetap harus sesuai dengan aturan untuk penggunaannya. Nah, dan alhamdulillah waktu itu Poltekkes Kemenkes Bengkulu itu adalah periode kedua dari 6 Poltekkes pertama yang BLU ya. Terus dilanjutkan termasuk Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saat ini kan udah 18 Poltekkes yang BLU. Sesuai dengan secara bertahap ya, mengikuti ya. Pak Menkes kan harus sekarang itu semua Poltekkes wajib BLU gitu kan. Dan sudah ada, kemarin ada 4 Poltekkes yang ikut ujian kan. Nah sisanya nanti itu 2023 itu semua harus menjadi Satker BLU. Pengalamannya di Satker BLU ya tentunya kan kita punya capaian kinerja Pak, ada apa KPI kita kepada PKBLU. Di samping kita juga punya IKU untuk di Jenakes kalau dulu kan PPSDM. Bu, di dalam BLU itu mengenal RBA ya, rencana bisnis anggaran. Gimana Bu proses yang sudah dilakukan di Poltekkes Bengkulu untuk RBA itu? Proses RBA sebenarnya kita RBA juga rencana bisnis anggaran kan Pak. Tentu kalau di dalam perguruan tinggi itu kan rencana bisnis kita adalah Tridharma perguruan tinggi. Apa aja ada pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu RBA-nya mengacunya ke situ, ke Tridharma perguruan tinggi ya. Kalau BLU kita ke mahasiswa, artinya tidak semata-mata bahwa kita itu untuk mencari keuntungan. Kalau di dalam pendidikan kan kita memberi pelayanan terbaik terhadap mahasiswa, walaupun dituntut BLU itu harus ada pendapatan. Manfaat terbaik terhadap mahasiswa, Ibu bisa gambarkan prestasi-prestasi mahasiswa Bengkulu apa saja Bu yang sudah dicapai, baik penongkapannya juga mengirimkan tenaga kesehatan ke luar negeri ya Bu ya? Iya betul Pak. Silakan digambarkan Bu. Begini, untuk dan alhamdulillah itu merupakan salah satu KPI di Poltekkes itu adalah prestasi mahasiswa dan prestasi dosen. Di tahun di tahun 2023 kita itu lebih dari 100% untuk capaian kinerja untuk prestasi mahasiswa. Contohnya di tingkat nasional, di tingkat provinsi sendiri dan internasional. Di tingkat internasional, mahasiswa kami pernah menjadi juara 1 SFIK terbaik di Poltekkes Jogja ya. Juara 1 komunikasi. Komunikasi pakai bahasa asing ya. Itu ada 2 mahasiswa kami, Afifa dengan satu lagi saya lupa Ikuan Ikuan. Nah, itu Pak. Dan untuk yang bekerja luar negeri seperti sekarang kan dituntut juga bahwa Pak Menkes maunya bahwa lulusan Poltekkes itu bisa juga bekerja di luar negeri. Nah, untuk Poltekkes Kemenkes Bengkulu sendiri baru saja kemarin Pak Sep 2022 kita akan mendapat penghargaan lulusan terbanyak yang bekerja di luar negeri. Yang 2002 berapa banyak? 2022? Waktu 2022 sampai dengan sekarang itu 132 orang yang sudah 5 tahun terakhir ya. Terbanyak di negara mana Bu? Jepang. Jadi di Jepang itu 114 orang. Komunikasi dengan lulusan kita yang di luar negeri bagaimana sampai saat ini? Kita kan kalau bisa kan ada pemantauan sebagainya ya, supaya kita juga begitu mereka sukses di luar negeri juga akan memberikan
gambaran kepada adik-adik mahasiswa ya untuk mengikuti seperti role model lagi lah. Role model gitu. Pasti Pak, kalau komunikasi karena mereka menjadi apa namanya lulusan kita. Jadi lulusan kita, bahkan kita kalau mereka pulang ke Indonesia terutama ke Bengkulu itu kita panggil untuk mereka sosialisasi kepada adik-adik tingkatnya. Berawalnya sebenarnya dari Prodi Curup Pak Asep. Kenapa Prodi Curup? Yang di Curup itu kan Curup itu adalah kabupaten Rejang Lebong. Itu jurusan apa aja di Curup? Di Curup itu ada keperawatan dengan kebidanan. Mulanya kenapa jurusan keperawatan Curup tertarik? Mungkin secara ini ya untuk tempat bekerja memang kurang lah yang betul. Kalaupun ada mungkin gajinya nggak seberapa. Gitu. Tapi waktu itu jadi yang membawa untuk bekerja ke luar negeri awalnya dari mahasiswa Curup, sehingga mereka secara terus menerus ya memberi sosialisasi kepada adik-adiknya. Terus mereka juga ada grup sendiri untuk grup yang ada di Jepang misalnya, yang malah ada di Taiwan, yang kan sekarang ada yang di Jepang, ada di Taiwan, ada Jerman, dan akan berangkat juga ke Belanda. Kalau yang ke ini Arab Saudi begitu ada juga? Dulu pernah ada Pak, tapi sekarang udah pulang ke Indonesia. Rata-rata berapa tahun sih di luar negeri? Di luar negeri itu ada yang melanjutkan, ada yang kan kontraknya ada yang sampai 3 tahun. Gitu. Nah tergantung dari pihak Jepang, kalau Jepang ya. Ada mahasiswa yang kan itu kalau nggak salah ada 2 program, ada magang, ada istilahnya teaming apa gitu. Yang paling banyak bekerja sebagai apa? Kan kita akan mengenal caregiver ya, caregiver itu. Justru kami itu yang banyak caregiver. Caregiver ya. Caregiver di Jepang memang yang terbanyak. Dan itu kita bekerja sama juga dengan LPK. Dengan LPK. Jadi LPK itu memang beradanya di Kota Curup. Nah, jadi dia merekrut setiap tahun, kita panggil mereka untuk sosialisasi. Terus nanti ada saja mahasiswa yang berminat untuk bekerja di Jepang. Kenapa mereka suka bekerja di Jepang? Ya artinya kan walaupun di awalnya mereka harus siap dulu bahasa Jepang. Betul. Berapa lama tuh persiapan bahasa Jepang? 6 bulan ya? Minimal 6 bulan. Setelah itu nanti setelah 6 bulan nanti tergantung dari LPK-nya nanti dan tergantung juga dari pihak pengguna dari Jepang ya. 6 bulan setelah itu nanti kalau untuk perawat mereka kan harus dapat sertifikat keterampilan perawat ya. Rata-rata gajinya berapa sih Bu? Kalau untuk yang di Jepang awal-awal ini mau ikut ke Jepang juga tuh? 15 juta Pak. 15 juta awal ya Pak. Tapi untuk anak kami yang udah menyambung sekarang kan ada yang sudah 3 tahun sambung lagi, itu gajinya sudah 25 juta. 25 juta. Mau ke Jepang? Ikuti. 25 juta dan itu apa namanya mereka bisa cuti, bisa pulang ke Indonesia dan dikasih juga uang tambahan sebesar gajinya ketika itu berlibur. Seketika berlibur. Nah, terus kalau ada juga yang dapat orang Jepang? Sampai saat ini belum ya. Mungkin bahkan kalau mereka, Korea dapat ini kadang-kadang dapat orang Korea. Tapi mereka ada yang jadi sesama orang sesama bekerja di Jepang, tapi bukan sesama Poltekkes. Kayak kemarin alumni kami namanya Fiona sampai sekarang suka WA saya. Dia jadinya dengan sesama bekerja di Jepang tapi tamatan Poltekkes Mataram. Gitu. Tapi sama orang Indonesia. Itu namanya cilok. Cinta lokasi ya. Dan baru saja libur juga si Fiona udah dapat anak 1. Itu masih sering cecetan dan pernah itu juga. Jadi silaturahmi dengan ini lebih terjalin ya karena alumninya ada sedikit nilai plus ya gitu dari luar negeri. Nah untuk menarik minat para lulusan kita ini sendiri bagaimana untuk selain tadi mendatangkan mereka ke Indonesia di sosialisasi ada lagi Bu? Untuk menarik mereka untuk bekerja ke situ, kami kan mengadakan itu juga Pak Joper. Tahun 2022 kita mengadakan. Di tahun bulan apa itu biasanya? Di kemarin terakhir bulan Oktober kalau nggak salah. Setelah banyak lulusan mungkin ya? Diutamakan memang mahasiswa yang tingkat 2, tingkat 3 dan bahkan tingkat 4 ya kalau untuk sarjana terapan. Dan itu kita undang dari BP2MI Jakarta ya.
Terus kita undang juga LPK kita. Jadi mereka ada testimoninya nanti menyampaikan melalui video. Jadi kita juga di Indonesia ada badan ini ya untuk mengolah ini bagian migran ya. Bu, ngobrol-ngobrol terkait dengan unggulan ya. Unggulan di Poltekkes Bengkulu sendiri, apa unggulan yang utama, Bu? Nah, kalau unggulan, kalau visi kami kan Pak Asep menjadi perguruan tinggi kesehatan, menjadi perguruan tinggi kesehatan unggul, profesional, menuju global. Menuju global tahun 2024. Kenapa 2024? Jadi kami itu pengembangan perguruan tinggi unggul itu sebenarnya sejak 2015 ya, 2015 sampai dengan nanti 2020 itu masih menuju nasional 2000. Terus 2020 sampai 2024 menuju global. Harapan kita 2025 itu sudah global gitu. Kenapa menuju? Karena ya kita belum 100% bisa. Dan pas dengan masa jabatan Ibu dong. Karena begini Pak Asep, kalau kita untuk kurikulum kita kan harus kita benahi untuk bahasa Inggris semua. Kalau kita sudah ke global, kalau sekarang masih 50-50 lah, 50-50 artinya untuk sekarang kan kita sedang kalau merintis kerja kelas internasional untuk perawat. Tahun ini disampaikan bahwa jangan lagi RKI gitu, tapi langsung kelas internasional. RKI itu apa? Rintisan kelas internasional. Jadi jangan rintisan terus dari dulu merintis ya. Kelas internasional. Jadi penerimaan mahasiswa di tahun 2023 ini nanti itu sudah kita terima mahasiswa kelas internasional. Tentu dengan ada syarat-syarat tertentu lah dari tupelnya gitu kan Pak. Nah ini Bu, terkait dengan lulusan Ibu, perusahaan-perusahaan itu bukan hanya mengandalkan ijazah. Kadang-kadang dituntut sertifikat pendamping ijazah. Kira-kira sudah Ibu kerjasama dengan siapa aja? Karena supaya seperti gini, sekarang ada persyaratan untuk PKH aja ya, itu minimal mungkin BTCS untuk perawat atau TCS untuk dokter. Nah itu kemarin kan ada kran ya dibuka oleh Pak Karo ya, sekarang Pak Menteri Pak Sundoyo. Poltekkes itu menjadi juga tempat pelatihan. Bagaimana Bu? Untuk mahasiswa S1. Iya betul. Setelah lulus setelah lulus. Jadi memang kan untuk tenaga vokasi itu kan Pak Asep sebenarnya 60% praktek, 40% teori. Tapi perusahaan itu tadi di samping juga itu SKPI. Nah untuk pendamping sebenarnya kami sendiri sering mengadakan kegiatan-kegiatan melalui BEM. Oh begitu. Selain workshop, juga mengadakan perlombaan-perlombaan, baik itu perlombaan misalnya ilmiah maupun perlombaan olahraga seni dan seni tari maupun olahraga sambil hidup. Silakan Pak. Jadi itu, dan mahasiswa juga kita buka seluas-luasnya itu mengikuti perlombaan-perlombaan untuk di tingkat luar, terutama apalagi kalau kita saling support untuk Poltekkes sesama Poltekkes 38 Poltekkes lah. Kalau mereka mengadakan Pornimakes gitu kan, itu kan Pornimakes kan khusus untuk Poltekkes tuh. Itu lomba-lomba semua baik seni maupun olahraga itu mahasiswa kita juga mengikuti itu untuk mendapatkan sertifikat itu tadi, pendamping ijazah. Kan wajib pendamping ijazah setiap prodi. Nah untuk keterampilan kata Pak Asep dari BPJS, kami memang ada program itu khusus untuk perawat, bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah saya mau ini kalau bisa ini Pak Asep, kami juga punya gedung training center namanya Pak Asep. Nah kayaknya cocok pas ini dengan Pak Asep nanti. Kami menyediakan, karena memang teman-teman kami dosen juga sudah ada yang ikut TOT gitu kan. Nah ini bisa kerja sama dengan Pak Asep nanti dengan Poltekkes. Kami sediakan karena kami punya GTC, Gedung Training Center itu Pak, dengan kapasitas kamar 54 kamar dan ada ruang pertemuan. Nah untuk laboratoriumnya sendiri nanti kan memang ada laboratorium praktek mahasiswa. Saya lihat laboratoriumnya megah katanya. Aduh mantap. Laboratorium yang itu Pak Asep, karena kita ada 2 program studi tahun ini, tahun 2022 kemarin kita mengembangkan laboratorium untuk prodi yang jauh. Jadi untuk laboratorium ini terkait dengan ini Bu, unggulan ya, kebetulan Bapak ke Semarang itu ada unggulan untuk Promkes.
Saya mau tanya itu bagaimana katanya Promkes bisa menurut beberapa Poltekkes menjadi contoh role model juga untuk Poltekkes lainnya. Bagaimana perkembangan jurusan Promkes di sana, Bu? Oke, baik Pak. Oh, nggak adil kalau saya nggak menceritakan yang lain kecil hati. Promkes saja. Bukan kebetulan kami unggulannya Promkes. Nah, nanti kita bisa adain seperti di Batam tuh Olimpiade Keperawatan. Siap. Kita di sini Olimpiade Promkes. Setuju Pak. Saya setuju. Bekerja sama dengan Bengkulu ya. Ya, siap. Jadi begini, jurusan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Ya, ada berapa sebenarnya ada 6 jurusan. Ada 6 jurusan ya. Yang pertama itu kebidanan. Ya, Keperawatan, kebidanan, yang ini urutan nih, yang ya sesuai dengan umurnya nih. Perawatan, kebidanan, terus ada gizi, analis kesehatan, terus ada kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Gitu. Saya casing dulu. Itu kesehatan lingkungan. Jadi promosi kesehatan ini adalah jurusan bungsu bagi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Namun walaupun waktu itu kan jurusan promosi kesehatan untuk di lingkungan di BPSDM. Awal kali yang berdiri itu adalah 2 prodi, Bengkulu dengan Bandung, yang punya promosi kesehatan. Iya. Tapi sebelumnya Tasik ya, tapi belum berbentuk prodi dulu ya. Kami masih jurusan. Iya. Baik. Jadi kami prodi itu sudah terakreditasi. Waktu itu masih akreditasi B. Kenapa akreditasi B? Kami belum meluluskan Pak, karena salah satu indikator penilaian adalah lulusan. Nah, lulusan kan waktu itu belum ada lulusan. Sementara sebelum lulus kita harus terakreditasi dulu kan. Kalau tidak terakreditasi nanti anak-anak kami nggak bisa diterima di pasar kerja lah ya, di Paskes atau itu. Nah, kebetulan, bukan kebetulan sih, sudah dipikirkan oleh ketua jurusannya, bukan keunggulan, mereka itu memiliki keunggulan itu adalah pemberdayaan kepada masyarakat. Gitu. Keunggulannya. Dan ini tahun ke 2022 kemarin, tahun kedua kami meluluskan mahasiswa promosi kesehatan. Di tahun 2022 jurusan kami lulus CPNS itu ada 15. Wih, banyak juga dari 70-an lah ya, saya lupa persisnya. Dan itu yang bekerja adalah di luar provinsi Bengkulu. Tapi kan Pak Menteri kan mintanya kita mengisi tenaga Paskes di lingkungan kita dulu. Jadi mulai nanti itu harus ditertibkan. Kami sudah bekerja sama dengan para Kadinkes gitu kan. Setiap sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat, saya selalu dilibatkan menyampaikan untuk memberdayakan lulusan. Karena harapan Pak Menteri pertama adalah Poltekkes menjadi wakil pusat di daerah. Yang kedua Posyandu, kan Posyandu itu menjadi lahan praktek semua tenaga kesehatan yang dididik di atau calon tenaga kesehatan ya, yang dididik di Poltekkes. Ini sudah sejauh mana, Bu? Kalau Posyandu yang Ibu. Kalau untuk Posyandu yang saat ini, kalau untuk Posyandu saat ini, sebenarnya memang mahasiswa kita itu kan ada praktek di komunitas, istilahnya ya. Selamping di praktek di Puskesmas itu sendiri, dia juga praktek khusus di komunitas. Nah, kalau praktek di Puskesmas sudah pasti dia mengikuti CI-nya, pembimbingnya di Puskesmas untuk mengikuti di Posyandu. Dan ilmu itu seluruh prodi biasanya mendapatkan praktek hal yang sama. Kenapa? Biasanya mereka di Puskesmas itu diberi kesempatan di Posyandu untuk memberikan edukasi. Jadi sesuai dengan bidang keilmuannya. Edukasinya seperti apa? Misalnya untuk kebidanan itu khusus pada ibu-ibu yang memiliki anak bayi balita, ibu hamil, dan ibu-ibu pasangan usia subur terkait dengan KB. Kalau untuk perawatannya, edukasi terkait dengan penyakit tidak menular misalnya. Apalagi keunggulan kami adalah stunting berbasis kesehatan ibu dan anak, sehingga diarahkan baik dosen maupun mahasiswa itu adalah edukasinya ke arah situ, Pak Asep. Bu, selain tadi lulusannya untuk PNS ya, kita kan mengenal Nusantara Sehat. Itu udah berapa banyak yang lulusan ikut Nusantara Sehat? Nah itu Pak Asep, kalau untuk tahun ini kemarin
Ada, kan itu jadinya mahasiswa yang ada program Padi Nakes. Program Padi Nakes itu Bengkulu mendapat 50 orang lulusan. Banyak ya. Itu ya dari 14 program studi kecuali perawat dengan bidan. Semua program studi ada di situ, dan itu sudah ditugaskan penugasan khusus untuk program Nusantara Sehat. Iya. Jadi ya tahun kemarin 50 ya? 50. Oh, banyak juga. Makanya saya sering ngajar kan ya di Nusantara Sehat itu pada waktu pelatihannya. Wah, Bengkulu paling banyak kelihatannya. Banyak Pak, jadi 50 itu yang dapat di Bengkulu justru cuma 6 orang. Di yang lain tersebar di Indonesia. Baik. Dan itu memang kami waktu itu sebenarnya sudah dipersiapkan, sudah disampaikan ke mereka bahwa mereka harusnya siap mau ditempatkan di mana saja, maukah itu di kepulauan, di daerah perbatasan, daerah terpencil, siap untuk tertinggal, siap untuk ditempatkan di situ. Itu sudah kita siapkan. Oke, baik Bu, terima kasih. Karena kita juga, Ibu juga mau kembali ke Bengkulu ya, terkait dengan harapan Pak Menkes Poltekkes menjadi wakil pusat di daerah. Bagaimana kesabaran Ibu? Sesuai dengan 6 pilar transformasi bidang kesehatan, ya kita sangat mensupport transformasi tersebut, sehingga saat ini kita mulai berbenah, artinya berbenah dalam hal kurikulum. Kemarin kita sudah menyampaikan kepada para Kajur, Kaprodi, Sekjur untuk menyiapkan mahasiswa sesuai dengan transformasi tersebut. Jadi untuk pelayanan primer misalnya, mulai dari mereka praktek itu diarahkan ke pelayanan primer, ke puskesmas. Sementara untuk pelayanan rujukan itu ke rumah sakit. Jadi prakteknya udah jelas diarahkannya ke situ, walaupun sebenarnya hampir 90% itu sudah mengarah ke situ sebenarnya. Untuk pelayanan primer terutama. Dan baru-baru saja kami melaksanakan praktek lapangan terpadu, PKLT, praktek terpadu itu adalah kami tempatkan di 8 daerah binaan. Di 8 daerah binaan itu jadi topik bahasannya adalah mereka memberikan edukasi, mendata dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit tidak menular, termasuk juga stroke, hipertensi, terus TBC, cancer, gitu kan. Nah itu mahasiswa kita persiapkan dari awal, jadi dia di lapangan udah tahu bahwa apa yang akan dia kerjakan, sehingga nanti begitu dia selesai kan ini tingkat akhir nih, dia sudah mendapat gambaran seperti apa nanti kalau dia menjadi petugas atau pelayanan di masyarakat gitu. Itu salah satu kegiatan. Di samping salah dua ya di kurikulumnya akan kita kembangkan itu tadi pelayanan-pelayanan itu ya. Untuk PTM sebenarnya untuk penyakit tidak menular, kalau perawat, bidan itu kan memang ada mata kuliah khusus Pak Asep. Ada mata kuliah khusus bagaimana penanggulangan, pencegahan penyakit tersebut. Rasanya nggak terlalu sulit bagi kami untuk mensupport, mendukung apa menjadi 6 pilar. Nah ini kaitannya dengan harapan Pak Menteri untuk itu dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan bagaimana Bu saat ini? Begini Pak. Tapi banyak lulusan juga kan dari pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi ya. Kita itu saling mensupport. Iya. Terutama dengan karena yang dekatan. Saya tuh berhadapan dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Iya, saya pernah ke sana. Iya, jadi Pak Asep saya berhadapan, dan kebetulan ya kita saling mensupport dengan Dinas Kesehatan Provinsi sejak mulai dari COVID waktu itu Pak, kita saling mensupport maupun Dinas. Termasuk kemarin tenaga kita ngirim ya, jadi vaksinator ya. Vaksinator kita tuh kan sampai 32 orang kita Pak. Kan yang latih kemarin di sana di Batam. Iya di Batam, iya benar. Iya, Asep masih di Batam waktu itu. Itu Pak Asep, jadi kita saling koordinasi, saling membantu, dan setiap ada program dari Kementerian Kesehatan misalnya atau dari Ditjen Nakes, itu kita selalu beriringan, bergandengan tangan dengan Dinas Kesehatan Provinsi dahulu, nanti baru ke Dinas Kota dan Kabupaten. Baik, Ibu sebagai penutup dari bincang-bincang kita ini Bu, tidak terasa setengah jam kita bicara di sini. Mungkin silakan Ibu memberikan close statement terkait dengan bincang-bincang kita ini.
Terima kasih Pak Asep. Yang pertama, saya sudah diajak berbincang-bincang terkait dengan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan tentunya Poltekkes Kemenkes Bengkulu sesuai dengan visinya bahwa kami akan kalau sekarang menuju global, tapi nanti mohon doanya kami akan langsung ke global gitu kan. Kenapa? Karena kami akan mempersiapkan bahwa lulusan kami sesuai dengan amanah Pak Menteri Kesehatan bahwa sekian persen mahasiswa itu harus bekerja juga di luar negeri gitu kan gitu. Ya, di samping mungkin tetap untuk memenuhi pelayanan 7 tenaga kesehatan untuk di daerah Provinsi Bengkulu itu sendiri. Baik Bu, terima kasih bincang-bincang kita, dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dan jangan lupa nanti ajak mahasiswanya untuk nonton ini. Dan like, subscribe, dan share. Demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Eliana, Direktur Poltekkes Kemenkes RI Bengkulu. Selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.